Alhamdulillah di hari ini sudah dilakukan pembersihan dan dilakukan penyemprotan disinfektan ya pada kandang kelinci. Nah, terus juga ini sudah beres dilakukan pemberian pakan. Nah, kita akan bahas dulu nih seperti apa, kenapa ke kandang kelinci harus disemprot atau disemprot atau dikasih disinfektan ya. Nah, untuk apa sih manfaat disinfektan? Oke, Baraya. Jadi begini, pemberian disinfektan itu adalah untuk pencegahan berbagai macam penyakit atau pencegahan atau penularan gitu ya. Kita setting dulu nih kameranya supaya standby gitu ya. Aduh, maafin ya. Nah, kita bahas dulu di sini nih. Nah, hari ini atau pagi ini kita sudah melakukan pembersihan kandang dan juga sudah melakukan penyemprotan memakai disinfektan. Nah, aturannya gimana Baraya nih? Nah, kalau kita sudah mau menyemprotkan disinfektan, nah ini kita sudah tadi pagi ya disemprotkan seperti ini nih. Set, seperti ini. Cet, nah seperti itu ya. Kalau kena sama saya juga nggak apa-apa, ini bagus aja. Nah, kita perkenalkan disinfektan itu apa. Nah, dulu dulu di zaman COVID ini untuk pencegahan penularan virus COVID-19 dulu ya. Tapi sekarang digunakan masih masih ada disinfektannya, banyak digunakan di peternakan hewan gitu Baraya ya. Jadi untuk apa? Untuk pencegahan penularan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri atau kuman. Nah, jadi kita sudah semprot tuh tadi semua tuh kandangnya. Tapi sebelum melakukan penyemprotan disinfektan itu harus atau sebelum pemberian pakan ya. Jadi sebelum pemberian pakan setengah jam lah, kurang lebih setengah jam sebelum pemberian pakan kita bersihkan dulu nih kandangnya. Terus sudah bersih kita semprot dengan disinfektan ini, yaitu untuk membunuh atau membasmi virus, bakteri atau kuman yang menyebabkan berbagai macam penyakit di kandang kelinci. Nah, dulu kan kalau ada misalkan penyakit apa, misal penyakit flu, penyakit kudis atau skabies, gatal-gatal pada kelinci, dan juga penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan oleh virus, bakteri atau kuman gitu ya. Setelah dilakukan penyemprotan, ya, aduh ini udara segar banget nih di kandang, aduh jadi tidak berbau pipis kelinci gitu ya. Jadi enak gitu ya. Suasananya seger banget gitu. Apalagi eh, kalau di kandang kelinci yang di ruangan seperti ini ventilasinya ini harus benar-benar bagus ya. Ini seperti ini kita dibuka tuh di atas kita bukain ya. Terus di sela-sela di pinggir-pinggirnya itu sama ada ventilasinya tuh. Sekelilingnya kita ada ventilasinya ya tuh di sana ya. Jadi jangan sampai kandangnya itu tidak ada ventilasi disebabkan ini di dalam ruangan ini ventilasinya gede banget tuh. Jendelanya gede banget tuh. Tuh yang di atas tuh. Nah, ini juga di sela-sela di atas ini ada ventilasi tuh sekitar 15 sampai 20 cm itu terbuka. Hanya terhalang sama ram kawat ya. Kalau ram kawat itu yaitu untuk mencegah tikus masuk ya. Tapi angin tetap udara tetap keluar masuk gitu ya. Nah, ini kelinci-kelincinya yang lagi pada makan tuh. Ini terdiri dari kelinci, ada kelinci Holland Lop. Nah, ini Pujilop nih yang jabrik ini telinganya ke bawah ya. Terus juga yang telinganya ke bawah tapi bulunya lebih pendek, lebih halus. Nah, ini namanya Holland Lop ya. Nah, ini. Nah, antara dua beda karena kalau lopnya ujungnya sih sama, ini jabrik, telinganya ke bawah yaitu Pujilop. Terus yang ini telinganya ke bawah juga nih.
telinganya ke bawah tuh. Ini kadang-kadang ke atas juga. Nah, ini seperti ini tuh. Telinganya ke bawah tuh. Nah, ini juga tuh kan ke bawah kan. Ini namanya Holland Lobe baraya tuh. Adapun yang atas tuh itu kalau telinganya ke atas pendek-pendek kecil-kecil namanya itu Netherland Drap. Nah, kita cek kita review dulu nih kelinci yang lagi pada makan nih. Nah, ini ada anakan satu ekor lagi baraya nih. Satu ekor lagi dari anakan Holland Lobe baraya nih. Ini Holland Lobe. Ini untuk pembibitan baraya ini disisakan satu udah panen kemarin ya. Jadi kita sisakan satu untuk pembibitan. Nah, ini dari jenis Holland Lobe baraya nih Holland Lobe, kelinci hias semuanya. Ini masuknya kelinci hias semua. Nah, ini warna cincila. Nih, ini juga warna cincila. Kalau yang sana itu orange, orange ya, yang kuning itu. Masuknya orange kalau di dunia perkelincian. Yang atas juga ada tuh Holland dan juga ND tuh. Yang ND-nya motifnya ada ND orange, motif Harlequin, motif ada hitamnya sedikit ya. Tuh. Ini adik kakak nih. Nah, itu induknya. Itu ibunya, ini anak-anaknya. Tapi ini anak-anaknya juga sudah beranak. Jadi itu tuh udah jadi nenek tuh. Tapi udah meskipun udah jadi nenek masih produksinya masih bagus baraya. Tuh yang ujung ada Pujilop tuh. Nah, ini pakannya baraya pakan kita di kandang kita itu tidak menggunakan rumput ya baraya, rumput seperti biasanya. Disebabkan di kandang kita itu di daerah kita itu agak susah kalau untuk rumput kelinci ya. Jadi kita menggunakan daun brokoli yang mana daun brokoli ini kalau saya bilang ini lebih bagus daripada rumput gitu ya. Kalau saya bilang nih, sebabnya kan udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa di kandang saya. Tapi kalau pada umumnya sih sama aja ya gitu ya. Ada yang bilang ada yang lebih cocok misalkan oh di kandang saya itu bagusnya rumput aja gitu ya. Itu cocok-cocokan lah tergantung kebiasaan ya. Nah, kalau di kandang kita itu di kandang saya itu terbiasa sama daun brokoli. Nah, di sebelah sini ada indukan Nederlander nih lagi menghulang. Kenapa kamu menghulang-hulang wae meneh teh sok dahar atuh. Ini ada putih terus ada hitam di kepalanya di wajahnya itu disebutnya warna Magpie ya. Magpie seperti itu. Tahu ini mah chestnut lah eta mah. Tuh di bawah juga ada. Terus di atas juga ada tuh. Nah, di situ ya. Situ. Terus ke sebelah sana juga ada, masih ada. Nah, pakannya itu masih ada tuh di sana juga di sebelah sana dekat pintu tuh. Masih tersisa lah ya. Nah, di sebelah sini kita tuh cek. Nah, ini sebelah sini jajaran sini ND nih banyak nih. ND Netherland Wrap semua nih. Ini Netherland Wrap semua. Jadi telinganya lebih pendek dibandingkan dengan kelinci lokal ya. Adapun ini kalau untuk sejenisnya ini masuk pet ya. Jadi segini itu udah panjang. Yang lebih bagus mah kualitas broad sama kualitas show lebih pendek lagi telinganya ya dan bukanya juga lebih lebih apa ya lebih bengep atau lebih lebih bulat gitu ya lebih bulat mukanya juga ya. Tapi untuk kelinci yang kualitas pet-petannya sih ini masih masuk lah, masih lumayan gitu ya. Nah, di atas juga tuh itu ada bapak-bapak dari pejantan tuh, pejantan Netherland Wrap sama juga pejantan dari Holland Lobe nih, Holland Lobe. Nah, ini pejantan dari Fuji Lobe nih. Alhamdulillah ya, masih berproduksi kita ya. Sementara ini ada beberapa kandang yang masih kosong beraya nih. Masih kosong dan kita upayakan diisi lagi dengan pembibitan beraya. Kita tidak beli dari luar dulu beraya dikarenakan lumayan lah harga kelinci sekarang nih modalnya ya. Jadi kita upayakan menyisakan dari hasil panen kita sisihkan atau sisakan. Nah, seperti ini nih kita sisakan 1-2 ekor tuh yang di sana juga ada tuh disisakan ya.
Nah, seperti itu gitu Baraya ya. Oke, Baraya. Eh, untuk kali ini sudah beres dilakukan pembersihan dan pemberian desinfektan. Itu tujuannya seperti itu Baraya. Jadi di samping pengobatan kelinci atau perawatan kelinci itu langsung langsung kepada kelincinya, dan juga ini untuk perawatan pada kandangnya gitu ya. Oke, selamat beternak, semoga sukses, kita belajar bersama. Salam dari peternak kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.